Kali ini, kita masih berada di bagian 3, pemimpin butuh pengikut. Topik 6, munculnya kepercayaan. Namun, sekarang kita akan memasuki bagian yang kedua. Subjudul, inovasi terjadi di tepian. Tim impian tidak selalu tim yang indah. Ketika sebuah tim pakar berkumpul, seringkali mereka bekerja untuk dirinya sendiri dan bukan untuk kebaikan bersama. Inilah yang terjadi ketika perusahaan merasa perlu membayar mahal untuk mendapatkan bakat yang terbaik. Orang-orang itu belum tentu muncul karena mereka mempercayai mengapanya kita. Mereka muncul untuk uang. Ini adalah sebuah manipulasi yang klasik. Tidak banyak jaminan yang bisa kita dapatkan dengan membayar mahal orang dan meminta mereka untuk memunculkan gagasan-gagasan besar. Tetapi, kita akan mendapat lebih banyak kerja tim dan solidaritas persaudaraan dengan mengumpulkan tim yang terdiri atas orang-orang yang berpikiran sama dan mereka memberi sebuah isu untuk diperjuangkan. Langley mengumpulkan sebuah tim impian dan menjanjikan kekayaan. Wright bersaudara menginspirasi sekelompok orang untuk bergabung dengan mereka di dalam upaya mengejar sesuatu yang lebih besar daripada setiap orang dalam tim. Kebanyakan perusahaan memberi sesuatu untuk dikerjakan oleh orang-orangnya. Sebaliknya, sebagian besar organisasi yang inovatif memberi sesuatu untuk dituju kepada orang-orangnya. Peran seorang pemimpin bukanlah memunculkan semua ide besar. Peran pemimpin adalah menciptakan suatu lingkungan di mana ide-ide besar bisa terjadi. Orang-orang yang berada di dalam perusahaan, mereka yang berada di garis depanlah yang paling bisa menemukan cara-cara baru dalam melakukan segala sesuatu. Misalnya, orang-orang yang menjawab telepon dan bicara dengan pelanggan adalah orang-orang yang paling mengetahui jenis pertanyaan yang mereka dapatkan dibandingkan seseorang yang duduk di kantor eksekutif mewah nan jauh di sana. Jika orang-orang di dalam perusahaan diberitahu untuk datang ke tempat kerja dan melakukan tugasnya, maka hanya itu yang mereka lakukan. Jika mereka terus diingatkan tentang mengapa perusahaan didirikan dan diberitahu untuk selalu mencari cara guna mewujudkan isu yang diperjuangkan itu ketika mereka melakukan tugasnya, maka mereka akan berbuat lebih banyak daripada sekedar menjalankan tugasnya. Steve Jobs misalnya, tidak secara pribadi memunculkan iPod atau iTunes atau iPhone. Orang-orang lain di dalam perusahaanlah yang menemukannya. Jobs hanya memberi saringan, konteks, tujuan yang lebih tinggi di seputar mana orang akan berinovasi. Temukan industri-industri status quo yang ada. Industri yang perusahaan-perusahaannya berusaha melindungi model bisnis kuno mereka dan tantanglah mereka. Inilah sebab mengapa Apple didirikan. Inilah yang dilakukan oleh Jobs dan Wozniak ketika mereka memulai perusahaan. Dan inilah yang sejak itu telah dilakukan oleh orang-orang Apple. Ini sebuah pola yang berulang. Pegawai Apple hanya mencari cara-cara untuk mewujudkan isu perjuangannya di sebanyak mungkin tempat. Dan cara ini berhasil. Tidak sama halnya di banyak perusahaan lain, perusahaan yang merumuskan diri dengan apa yang mereka lakukan dan bukan dengan mengapa mereka melakukannya akan menginstruksikan orang-orangnya untuk menjadi inovatif di seputar suatu produk atau jasa saja. Jadilah lebih baik. Begitu perintah mereka. Mereka yang bekerja untuk pesaing Apple, perusahaan-perusahaan yang merumuskan dirinya sebagai pabrikan komputer, datang ke kantor untuk mengembangkan komputer yang lebih inovatif. Paling-paling mereka bisa menambah RAM, 1 atau 2 fitur lain, atau seperti yang telah dilakukan oleh salah satu pembuat PC, memberi pilihan warna untuk kemasan luar komputer mereka. Ini tidak bisa dianggap gagasan yang berpotensi mengubah jalannya suatu industri. Tentu fitur itu menyenangkan, tetapi itu bukan inovasi.
Jika kita ingin tahu bagaimana sekarang ini Colgate menemukan dirinya bersama 32 jenis pasta gigi, itu karena setiap hari orang-orangnya datang ke kantor untuk mengembangkan pasta gigi yang lebih baik. Tetapi bukan. Misalnya, mencari cara untuk membantu orang merasa lebih percaya diri. Apple tidak pernah kehabisan ide yang bagus. Ada banyak pemikir yang cerdas dan inovatif di sebagian perusahaan. Tapi perusahaan yang hebat akan memberi sebuah tujuan atau tantangan kepada orang-orangnya di seputar mana mereka dapat mengembangkan ide-ide dan bukan sekedar memerintahkan mereka untuk membuat perangkap tikus lebih bagus. Perusahaan-perusahaan yang mempelajari pesaingnya dengan harapan bisa menambah fitur serta keunggulan yang akan menjadikan produk mereka lebih baik, sebenarnya hanya bekerja untuk memaku perusahaan pada apa yang mereka lakukan. Perusahaan yang memiliki perasaan mengapa yang jelas akan cenderung mengabaikan pesaing. Sedangkan perusahaan yang tidak memiliki perasaan yang jelas tentang mengapanya hanya terobsesi dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Kemampuan sebuah perusahaan untuk berinovasi bukan hanya bermanfaat untuk mengembangkan ide-ide baru, tetapi sangat berharga dalam menghadapi kesulitan. Ketika orang datang bekerja dengan rasa memiliki tujuan yang lebih tinggi, mereka akan lebih mudah menghadapi saat yang sulit atau bahkan menemukan peluang di saat yang sulit itu. Orang yang datang bekerja dengan rasa mengapa yang jelas akan kurang rentan untuk menyerah setelah beberapa kegagalan, karena mereka memahami adanya tujuan yang lebih tinggi. Thomas Edison, seseorang yang jelas digerakkan oleh tujuan yang lebih tinggi. Ia pernah berkata, "Saya bukan menemukan satu cara untuk membuat bola lampu. Saya telah menemukan 1000 cara untuk tidak membuat bola lampu." Southwest Airlines tersohor karena memelopori pergantian 10 menit. Kemampuan untuk mengosongkan, menyiapkan, dan mengisi kembali pesawat dalam 10 menit. Kemampuan ini membantu perusahaan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Karena semakin lama pesawat berada di langit, semakin baik kinerja perusahaan. Yang tidak disadari oleh banyak orang adalah inovasi ini lahir dari kesulitan. Pada tahun 1971, Southwest kekurangan uang tunai dan perlu menjual salah satu pesawatnya untuk mempertahankan bisnis. Tinggal 3 pesawat yang tersisa untuk mengisi jadwal penerbangan yang biasanya diisi oleh 4 pesawat. Mereka mempunyai 2 pilihan, mengecilkan operasi mereka atau mencari cara untuk menyiapkan sebuah pesawat agar bisa langsung terbang lagi dalam waktu 10 menit. Dengan demikian, lahirlah pergantian 10 menit. Jika sebagian besar pegawai maskapai penerbangan lain hanya akan berkata bahwa hal itu tidak bisa dilakukan, orang-orang Southwest berkumpul untuk mencari tahu bagaimana tugas yang sepertinya mustahil itu akan bisa dilaksanakan. Sekarang ini inovasi mereka masih mendatangkan keuntungan. Karena kemacetan bandar udara yang semakin meningkat, pesawat-pesawat yang lebih besar, dan barang bawaan yang semakin berat. Sekarang, Southwest membutuhkan sekitar 25 menit guna menyiapkan pesawatnya untuk terbang kembali. Tetapi, jika mereka ingin mempertahankan jadwal terbang yang sama, tetapi menambah 5 menit saja kepada waktu pergantiannya, mereka akan membutuhkan tambahan 18 pesawat dengan biaya hampir $1 miliar. Kemampuan Southwest yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah, kecerdikan Apple yang luar biasa untuk berinovasi, dan kemampuan Wright bersaudara untuk mengembangkan sebuah teknologi bersama timnya, semuanya dimungkinkan oleh satu alasan yang sama. Mereka percaya bahwa mereka bisa dan mereka mempercayai orang-orangnya untuk melakukannya. Subjudul Definisi Kepercayaan. Didirikan oleh Sir Francis Baring di tahun 1762, Barings Bank adalah bank dagang tertua di Inggris. Bank ini yang telah menyintas Perang Napoleon, Perang Dunia I, dan Perang Dunia II.
tidak bisa menyintas kecenderungan pengambilan risiko dari satu pedagang yang menyatakan dirinya sendiri sebagai pedagang yang jahat. Nick Leeson, seorang diri menjatuhkan Barings Bank di tahun 1995 dengan melakukan beberapa perdagangan yang tidak biasa dan berisiko sangat tinggi. Seandainya saja angin terus bertiup ke arah yang benar, Leeson akan membuat dirinya sendiri dan Barings Bank sangat kaya dan dia akan dianggap sebagai pahlawan. Namun, itulah sifat dari hal-hal yang tidak bisa diduga seperti cuaca dan pasar keuangan. Beberapa orang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Leeson tidaklah lebih dari berjudi. Dan berjudi sangatlah berbeda dari risiko yang terukur. Risiko yang terukur mengakui bahwa kerugian besar bisa terjadi, tetapi ada langkah-langkah yang diambil untuk menjaga atau merespons hasil yang tidak diinginkan, yang kecil kemungkinannya untuk terjadi namun bukan mustahil. Walaupun maskapai penerbangan mengatakan pada kita bahwa mendarat darurat di air akan kecil kemungkinannya, mereka tetap menyediakan jaket pelampung. Dan kita senang bahwa mereka menyediakannya, bahkan jika itu hanya untuk menenangkan pikiran. Tidak menyiapkan jaket pelampung adalah tindakan berjudi yang tidak akan dilakukan oleh sebagian besar maskapai penerbangan, walaupun mereka memiliki peluang yang sangat besar untuk memenangkan perjudian itu. Memang aneh bahwa Leeson memegang dua jabatan di Barings Bank, sebagai pedagang dan sebagai penyelianya sendiri. Tetapi fakta itu tidaklah menarik dibandingkan pokok perkaranya. Juga tidak terlalu menarik bahwa satu orang bisa memiliki toleransi yang sedemikian besarnya terhadap risiko sehingga dia bisa menciptakan kerusakan yang begitu besar. Kedua hal itu adalah faktor-faktor jangka pendek. Kedua hal itu akan berakhir jika Leeson meninggalkan perusahaan atau berganti pekerjaan, atau jika Barings Bank menetapkan seorang penyelia baru untuk mengawasi pekerjaan Leeson. Yang lebih menarik adalah budaya di bank itu yang memungkinkan hadirnya kondisi-kondisi seperti itu. Barings Bank telah kehilangan mengapanya. Budaya di Barings sudah tidak lagi menjadikan bank itu sebagai tempat orang datang bekerja karena terinspirasi. Termotivasi, iya, tetapi bukan terinspirasi. Termanipulasi oleh janji imbalan besar untuk kinerja yang unggul, tetapi bukan terinspirasi untuk bekerja demi kepentingan terbaik bagi Barings secara keseluruhan. Seperti yang dilaporkan oleh Leeson sendiri tentang bagaimana dia bisa melakukan perilaku yang beresiko itu dalam waktu yang sangat lama, dia mengatakan bahwa hal itu terjadi bukan karena orang lain tidak mengetahui bahwa apa yang dia lakukan mengandung potensi bahaya. Tetapi lebih buruk dari itu. Di sana ada stigma terhadap orang yang berani bicara. Orang-orang di kantor Barings di London, kata Leeson menjelaskan, sudah dikenal tidak berani mengajukan pertanyaan yang bodoh karena takut tampak bodoh di depan semua orang. Tidak adanya nilai-nilai dan kepercayaan yang jelas bersamaan dengan budaya yang lemah yang diakibatkannya telah menciptakan lingkungan bagi orang-orang yang hanya bertindak untuk dirinya sendiri. Dan dampak jangka panjangnya tidaklah lebih dari bencana. Ini adalah budaya manusia purba yang tinggal di gua. Jika orang-orang tidak membela komunitasnya, maka manfaat sebuah komunitas akan buyar. Banyak perusahaan yang memiliki pegawai dan penjual yang hebat, tetapi hanya sedikit yang memiliki budaya yang menghasilkan orang-orang yang hebat. Bukan hanya satu atau dua, tetapi dari sebagian besar orangnya. Kepercayaan adalah sesuatu yang menakjubkan. Kepercayaan memungkinkan kita mengandalkan orang lain. Kita mengandalkan orang yang kita percaya untuk memberi nasihat dalam membuat keputusan. Kepercayaan adalah batu landasan bagi kemajuan hidup, keluarga, perusahaan, masyarakat, dan spesies kita. Kita mempercayai orang-orang di komunitas kita untuk menjaga anak-anak kita agar kita bisa pergi makan di luar. Jika diberi pilihan di antara dua calon penjaga anak,
kemungkinan besar kita akan mempercayai seorang penjaga anak yang tidak terlalu berpengalaman tetapi tinggal di dekat kita, dibandingkan orang lain yang sangat berpengalaman tetapi tinggal jauh dari kita. Kita tidak mau mempercayai seseorang dari luar karena kita tidak tahu apapun tentang mereka, kata kita. Sebenarnya, kita juga tidak tahu apapun tentang penjaga anak yang tinggal di dekat kita, selain kenyataan bahwa dia berasal dari wilayah sekitar kita. Pada kasus ini, kita lebih mempercayai rasa familiar daripada pengalaman untuk sesuatu yang lebih penting, keamanan anak-anak. Kita percaya bahwa seseorang yang tinggal di komunitas kita akan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk memiliki kesamaan nilai dan kepercayaan dengan kita. Akan lebih memenuhi syarat untuk menjaga sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita dibandingkan seseorang yang memiliki riwayat pekerjaan yang panjang tetapi berasal dari tempat yang tidak kita kenal. Ini sungguh luar biasa. Ini membuat kita berhenti sejenak ketika mempertimbangkan bagaimana kita akan mempekerjakan orang. Apa yang lebih penting? Riwayat pengalaman mereka, atau apakah mereka cocok dengan komunitas kita? Anak-anak mungkin lebih penting daripada jabatan yang kita inginkan di suatu organisasi. Tetapi, sepertinya kita memberlakukan standar yang sangat berbeda. Apakah di sini ada asumsi yang keliru tentang siapa calon pegawai yang terbaik? Secara historis, kepercayaan memiliki peran yang lebih besar dalam memajukan perusahaan dan masyarakat dibandingkan sekedar keterampilan. Seperti pasangan yang meninggalkan anak-anaknya untuk makan di luar, kelompok-kelompok di dalam masyarakat akan pergi dengan percaya diri karena mengetahui bahwa rumah dan keluarganya akan tetap aman ketika mereka kembali. Jika tidak ada kepercayaan, tidak ada orang yang akan mengambil risiko. Tidak ada risiko berarti tidak ada penjelajahan, tidak ada percobaan, dan tidak ada kemajuan bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah konsep yang luar biasa. Hanya ketika bisa mempercayai suatu budaya atau organisasi lah, orang-orang akan mengambil risiko pribadi untuk memajukan budaya atau organisasi itu secara keseluruhan. Tidak ada alasan lain dari semua ini selain, pada akhirnya, demi kesehatan dan ketahanan hidup pribadi mereka. Terlepas dari seberapa berpengalamannya dan mahirnya, seorang seniman trapeze tidak akan mencoba lompatan menantang kematian yang baru tanpa terlebih dahulu mencoba dengan jala pengaman di bawahnya. Dan tergantung pada seberapa mengerikannya lompatannya. Mungkin dia akan bersiteguh untuk selalu mempunyai jala pengaman di bawahnya. Selain manfaat nyata bahwa jala itu akan menahan jika kita jatuh, juga terdapat manfaat psikologis. Mengetahui bahwa ada jala pengaman di bawahnya, seniman trapeze akan lebih percaya diri dalam mencoba sesuatu yang baru atau melakukannya berulang-ulang. Tanpa jala pengaman, dia hanya akan melakukan lompatan yang sama. Dan dia akan melakukan lompatan yang aman. Dan dia tahu dengan pasti bahwa dia dapat mendarat dengan baik. Semakin kita percaya pada kualitas jala pengamannya, semakin kita berani mengambil risiko pribadi untuk mempertontonkan pertunjukan yang lebih baik. Kepercayaan yang diberikan oleh pengelola sirkus kepadanya dengan menyediakan jala pengaman mungkin akan membesarkan hati seniman sirkus yang lain. Semua seniman sirkus ini akan lebih percaya diri untuk mencoba hal-hal baru dan mendorong diri mereka lebih jauh. Kumpulan kepercayaan diri dan risiko pribadi itu mengakibatkan seluruh sirkus berkinerja lebih baik, menciptakan pertunjukan yang lebih baik. Pertunjukan yang lebih baik berarti lebih banyak penonton, dan seluruh sistem sirkus itu menjadi tumbuh lebih baik. Semua ini tidak akan terjadi tanpa kepercayaan. Bagi orang-orang yang berada di dalam suatu komunitas atau suatu organisasi, mereka harus percaya bahwa pemimpin mereka menyediakan jala pengaman praktis atau emosional. Bersama perasaan terdukung itu, orang-orang yang berada di dalam organisasi akan lebih mungkin berupaya lebih keras
yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi kelompok secara keseluruhan. Saya perlu mengakui bahwa selalu ada orang yang akan mengambil risiko untuk pertama kalinya atau berulang kali tanpa jala pengaman. Selalu akan ada orang yang mau menjelajah terlepas dari siapa yang ada di rumah untuk menjaga benteng. Terkadang, orang-orang ini mendapatkan tempat yang berhak dia dapatkan sebagai inovator. Orang-orang yang menerabas batas, yang melakukan hal-hal yang tidak akan mau dilakukan orang-orang lain. Beberapa di antaranya mungkin memajukan bisnis atau bahkan masyarakat. Dan beberapa di antaranya mati sebelum mencapai apapun. Ada perbedaan besar di antara melompat keluar dari pesawat terbang dengan parasut dan melompat tanpa parasut. Keduanya menghasilkan pengalaman yang luar biasa. Tetapi, hanya satu yang meningkatkan kemungkinan untuk bisa melakukannya lagi lain kali. Seorang seniman trapeze yang berkepribadian rentan untuk mengambil risiko besar tanpa jala pengaman menjadi bintang di pertunjukan yang biasa-biasa saja. Tetapi, bagaimana jika dia mati atau pergi untuk bergabung dengan sirkus yang lain? Inilah paradigma di mana seseorang termotivasi oleh keuntungan diri semata tanpa mempertimbangkan akibat atau manfaat bagi organisasi tempat dia bekerja. Pada kasus seperti ini, upayanya mungkin baik bagi orang itu sendiri dan mungkin bagi kelompok. Tetapi manfaatnya, terutama bagi kelompok, akan sangat terbatas. Dengan berjalannya waktu, sistem ini akan runtuh, seringkali dengan efek yang buruk bagi organisasi. Mengembangkan kepercayaan untuk membesarkan hati semua orang, bukan hanya untuk orang yang rentan untuk mengambil risiko. Seperti Nick Leeson, adalah strategi jangka panjang yang lebih baik. Organisasi-organisasi yang hebat menjadi hebat karena orang-orang di dalam organisasi itu merasa terlindungi. Rasa budaya yang kuat akan menciptakan rasa memiliki yang kuat, dan ini bertindak sebagai jala pengaman. Orang-orang datang untuk bekerja dengan mengetahui bahwa bos, rekan kerja, dan organisasi secara keseluruhan akan menjaga mereka. Ini akan memunculkan perilaku yang setara. Keputusan, upaya, dan perilaku pribadi yang mendukung akan bermanfaat dan melindungi kepentingan jangka panjang organisasi secara keseluruhan. Southwest Airlines, sebuah perusahaan yang terkenal akan fokusnya pada pelanggan, bukan percaya bahwa pelanggan selalu benar. Southwest tidak akan menoleransi pelanggan yang melecehkan stafnya. Mereka lebih menginginkan pelanggan seperti itu terbang dengan maskapai penerbangan yang lain. Mungkin tampak sedikit ironis bahwa perusahaan yang memiliki layanan pelanggan yang terbaik itu malah lebih berfokus pada pegawainya dibandingkan pelanggannya. Kepercayaan di antara pihak manajemen dan pegawailah dan bukan dogma yang menghasilkan layanan pelanggan yang hebat. Jadi, adalah prasyarat bahwa seseorang mempercayai budaya di mana mereka bekerja, di tempat mereka bekerja untuk kesamaan nilai dan kepercayaan dari budaya itu. Tanpa itu, seorang pegawai, misalnya, bukanlah pegawai yang cocok dan kemungkinan besar akan bekerja hanya untuk kepentingannya sendiri tanpa mempertimbangkan kebaikan bersama. Tetapi, jika orang-orang yang berada di dalam organisasi adalah orang yang cocok, maka peluang untuk memberikan yang lebih baik, untuk menjelajah, mencipta, berinovasi, memajukan, dan yang lebih penting, melakukannya berulang-ulang, akan meningkat pesat. Hanya dengan saling percayalah, sebuah organisasi bisa menjadi hebat. Subjudul: Kepercayaan yang sesungguhnya datang dari hal-hal yang tidak kasat mata. Rambo 2, kata suara di radio Brigadir Jenderal Jumper, memanggil dirinya dengan nama panggilan radionya. kelompokmu 180, 25 mil, mendekat dengan cepat. Kontak radar Banjard.
Jawab Rambo 2, melaporkan bahwa dia telah menangkap kelompok musuh di radarnya sendiri. John Jumper, seorang jenderal bintang 1, adalah seorang pilot F-15 yang berpengalaman dengan ribuan jam terbang dan lebih dari 1.000 jam tempur. Dilihat dari standar manapun, dia adalah salah satu yang terbaik. Dilahirkan di Paris, Texas, dia telah menikmati karir yang cemerlang. Dia telah menerbangkan segala sesuatu yang dimiliki oleh Angkatan Udara Amerika Serikat, mulai dari pesawat angkut, barang, sampai jet tempur. Cemerlang dan dipuja, komandan dari sayap tempurnya sendiri, dia adalah wujud dari apa artinya menjadi pilot pesawat tempur. Pintar dan percaya diri. Tetapi pada hari itu, reaksi Jumper tidak selaras dengan situasi yang dihadapi. Pada jarak 25 mil, seharusnya dia menembakkan senjatanya atau melakukan gerakan menyerang. Khawatir bahwa Jumper mengamati kontak yang salah di radarnya, Kapten Lori Robinson dengan tenang mengulang apa yang bisa dia lihat dari jarak jauh. Rambo 2, konfirmasi. Kontak radar kelompok Anda sekarang. 190. 20 mil. Sebagai pengendali senjata udara yang memperhatikan aksi itu di layar radarnya di pusat perintah dan kendali terdekat, Lori Robinson bertanggung jawab mengarahkan pilot ke arah pesawat musuh agar pilot bisa menggunakan senjatanya untuk menyerang dan menghancurkan mereka. Bukan seperti pengendali lalu lintas udara yang pekerjaannya mengurai lalu lintas udara. Pengendali senjata justru harus mendekatkan pesawat. Dari sudut pandang layar radar, hanya pengendali senjata yang memiliki gambaran besar, karena sistem navigasi di pesawat pilot hanya menunjukkan apa yang ada persis di depan pesawat. Tetapi, Kapten Robinson memandang pekerjaannya sebagai sesuatu yang lebih besar daripada sekedar memandangi layar radar. Sesuatu yang lebih bermakna daripada hanya menjadi mata dan telinga bagi para pilot yang meluncur ke dalam bahaya dengan kecepatan 1.500 mil per jam. Kapten Robinson tahu mengapa pekerjaannya penting. Dia memandang dirinya bertanggung jawab untuk melapangkan jalan bagi para pilot yang diasuhnya agar mereka bisa melakukan apa yang perlu mereka lakukan, agar mereka bisa percaya diri dalam mendorong diri dan pesawat mereka lebih jauh lagi. Dan untuk alasan inilah dia luar biasa bagus dalam pekerjaannya. Robinson tidak bisa melakukan kesalahan. Jika melakukan kesalahan, dia akan kehilangan kepercayaan dari pilot-pilotnya. Dan lebih parah lagi, mereka akan kehilangan kepercayaan pada diri mereka sendiri. Kita tentu tahu bahwa kepercayaan dirilah yang membuat pilot pesawat tempur sangat bagus dalam tugasnya. Lalu itu terjadi. Kapten Robinson bisa mengetahui dari suara tenang Jumper di radio bahwa Jumper tidak menyadari ancaman yang mendekatinya. Di hari yang cerah, 20.000 kaki di atas gurun, alarm berteriak di jet tempur ultra modern senilai $25 juta yang dipiloti oleh Jumper. Dia mengangkat kepalanya dari layar radar dan melihat musuh mendekatinya. Break right, break right, teriaknya ke radionya. Pada 9 Oktober 1988, Brigadir Jenderal John P. Jumper terbunuh. Kapten Robinson menunggu. Ada ketenangan yang aneh. Tidak lama kemudian, Jumper bergegas memasuki ruang rapat di markas Angkatan Udara Nellis. "Kau membuatku mati!" teriaknya kepada Kapten Robinson. Berlokasi di gurun Nevada, Nellis adalah markas bagi sekolah senjata tempur Angkatan Udara. Dan pada hari itu, Jenderal John Jumper mendapatkan serangan langsung dari jet tempur Angkatan Udara Amerika Serikat lain yang berperan sebagai musuh. "Pak, itu bukan kesalahanku," jawab Kapten Robinson dengan tenang.
Coba periksa rekaman videonya. Anda akan lihat sendiri. Jenderal Jumper yang saat itu adalah komandan sayap ke-57, lulusan USAF Fighter Weapon School, dan mantan instruktur di Nellis, rutin mengevaluasi setiap perincian dari setiap misi latihan yang dia terbangkan. Para pilot sering mengandalkan video rekaman untuk belajar dari latihan mereka. Video tidak bisa berbohong. Begitupun pada hari itu. Video itu mengungkapkan bahwa kesalahan terletak pada dirinya, bukan pada Kapten Robinson. Ini adalah kesalahan klasik. Dia lupa bahwa dia adalah bagian dari tim. Dia lupa bahwa yang telah membuatnya hebat di pekerjaannya bukanlah hanya kemampuannya. Jumper menjadi salah satu yang terbaik karena ada orang-orang lain yang menjaganya. Sebuah infrastruktur yang sangat besar yang terdiri atas orang-orang yang tidak bisa dilihatnya. Sudah jelas, Jenderal Jumper telah diberi peralatan terbaik, teknologi terbaik, dan pelatihan terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Tetapi para mekanik, guru, rekan-rekan pilot, budaya angkatan udara, dan Kapten Robinson itulah yang memastikan bahwa dia dapat mempercayai dirinya sendiri untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jenderal Jumper lupa mengapa dia bisa sangat bagus dan membuat keputusan sesaat yang bisa menghabisi hidupnya. Tetapi justru inilah gunanya pelatihan untuk menyerap pelajaran-pelajaran ini. Sekitar 16 tahun setelah pelajarannya di Gurun Nevada itu, Jenderal Jumper memasuki hal-hal yang besar. Sekarang, dia adalah pensiunan Jenderal Bintang 4. Dia bertugas sebagai Kepala Staf Angkatan Udara Amerika Serikat dari tahun 2001 sampai 2005. Jabatan tertinggi di Angkatan Udara. Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelatihan dan peralatan dari hampir 700.000 pasukan dinas aktif, perlindungan, cadangan, dan sipil yang bertugas di Amerika Serikat dan luar negeri. Sebagai anggota gabungan kepala staf, bersamaan dengan kepala staf lain, dia memberi nasihat kepada Menteri Pertahanan, Dewan Keamanan Nasional, dan Presiden. Tetapi ini bukan kisah tentang Jenderal Jumper. Ini adalah kisah tentang Lowry Robinson. Sekarang, dia sendiri adalah Brigadir Jenderal di Angkatan Udara. Dia tidak harus mengamati radar lagi. Tidak ada lagi bugi dan bandit, julukan Angkatan Udara untuk orang baik dan orang jahat di dalam hidupnya. Meski tugasnya telah berubah, Jenderal Robinson masih mengawali setiap hari dengan mengingatkan dirinya mengapa dia berangkat ke kantor. Sebanyak dia merindukan anak-anaknya, sebutannya bagi orang-orang yang bertugas di bawah komandonya, Jenderal Robinson masih mencari cara-cara untuk melapangkan jalan bagi orang lain agar mereka dapat mendorong diri sendiri dan organisasi mereka lebih jauh lagi. Waktu untuk berpikir bagi diri sendiri sudah berakhir. Ini bukan soal kalian. Ini soal letnan-letnan yang ada di belakang kalian. Katanya mengingatkan murid-muridnya ketika dia menjadi instruktur di Fighter Weapon School. Jika cukup banyak dari kita yang melakukan ini, katanya lebih lanjut mengacu pada mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan, maka kita akan meninggalkan militer ini dan negara ini dalam keadaan yang lebih baik dibandingkan ketika kita menemukannya. Dan bukankah ini tujuannya? Perasaan tentang tujuan, gagasan yang jelas tentang mengapa dia berangkat bekerja telah menjadi batu landas dari kesuksesan Jenderal Robinson, dan itu menakjubkan. Melapangkan jalan bagi orang lain agar mereka dapat percaya diri melakukan hal-hal yang lebih besar dan lebih baik. Pada gilirannya, niat ini telah menginspirasi orang lain untuk melapangkan jalan bagi Jenderal Robinson untuk melakukan hal yang sama. Sebagai perempuan di dunia militer yang sangat maskulin,
Dia menetapkan teladan tentang cara memimpin. Kepemimpinan yang hebat bukanlah tentang kelonggaran dan intimidasi. Pemimpin yang hebat, seperti yang dibuktikan oleh Jenderal Robinson, memimpin dengan mengapa. Mereka menghidupi perasaan akan tujuan yang menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Jenderal Robinson begitu dipercaya sebagai pengendali senjata, sehingga tidaklah biasa bagi para pilot di dalam latihan untuk meminta agar dia ditugaskan bersama mereka. Pencapaian terbesar yang pernah kudapatkan adalah ketika orang-orang berkata, "Jika aku pergi perang, aku menginginkan Lori di radio," katanya. Dia adalah perempuan pertama di dalam sejarah Angkatan Udara yang memegang komando sayap kendali udara 552 di Markas Angkatan Udara Tinker, salah satu sayap terbesar di Komando Tempur Udara, pasukan yang menerbangkan pesawat kendali udara AWACS, suatu armada Boeing 707 dengan radar besar yang berputar di bagian atasnya. Dia adalah komandan pertama sayap tempur yang tidak muncul melalui peringkat pilot. Dia adalah instruktur Weapon School. Dia adalah instruktur perempuan pertama yang mengajar di Air Force Fighter Weapon School, di mana Angkatan Udara melatih semua perwira terunggulnya. Di sana, dia menjadi guru yang paling dipuja, memenangkan gelar guru terbaik pada 7 angkatan berturut-turut. Dia adalah direktur perempuan pertama, sekretaris Angkatan Udara, dan kepala staf Air Force Executive Action Group. Pada tahun 2000, Kepala Gabungan Kepala Staf berkata kepada Jenderal Robinson, pada saat dia masih seorang kapten, bahwa dialah yang mempengaruhi gagasan-gagasannya tentang kekuatan udara, dan daftar pencapaiannya masih berlanjut. Dalam semua hal, Jenderal Lori Robinson adalah pemimpin yang luar biasa. Beberapa orang yang berada di posisi manajemen bertindak seakan-akan mereka berada di sebuah pohon kera. Mereka memastikan bahwa kera-kera yang berada di atas hanya melihat senyum ketika menatap ke bawah. Tetapi terlalu sering kera-kera yang berada di bawah hanya melihat bokong ketika menatap ke atas. Pemimpin besar seperti Jenderal Robinson dihormati oleh orang-orang yang berada di atas dan di bawah. Orang-orang yang berada di bawah komandonya sangat mempercayainya karena mereka tahu bahwa dia berkomitmen untuk merawat mereka. Dia sering terdengar berkata kepada murid-muridnya di Fighter Weapon School, "Tidak ada yang tidak bisa diatasi." Dan para peatasannya juga sangat menghormatinya. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa melakukan separuh saja dari apa yang dia lakukan, kata orang-orang yang mengenalnya. Yang lebih penting, kalimat itu diucapkan dengan senyum dan hormat. Kemampuan Jenderal Robinson untuk memimpin bukanlah tumbuh karena dia yang paling pintar atau paling manis. Dia adalah pemimpin hebat karena dia mengerti bahwa kepercayaan dari suatu organisasi tidak didapatkan dengan cara mengesankan semua orang, tetapi dari upaya melayani orang-orang yang melayaninya. Kepercayaan yang tidak kasat matalah yang memberi pengikut kepada seorang pemimpin, yang dia perlukan untuk menyelesaikan segalanya. Dan pada kasus Lori Robinson, segalanya terselesaikan. Saya menggunakan kisah militer ini karena kisah ini menekankan maksud yang ingin saya sampaikan. Kepercayaan itu sangat penting. Kepercayaan muncul ketika kita menjadi bagian dari suatu budaya atau organisasi yang memiliki kesamaan nilai dan kepercayaan dengan kita. Kepercayaan terpelihara ketika nilai-nilai dan kepercayaan dikelola dengan aktif. Jika perusahaan tidak aktif dalam berusaha menyeimbangkan lingkaran emasnya, kejelasan, disiplin, dan konsistensi, maka kepercayaan mulai runtuh. Sebuah perusahaan, tepatnya setiap organisasi, harus aktif berupaya meningkatkan setiap orang mengapa perusahaan atau organisasi itu ada.
mengapa perusahaan itu didirikan, apa yang mereka percayai. Mereka perlu menjaga agar setiap orang di dalam perusahaan bertanggung jawab kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip penuntun. Sekedar menuliskannya di dinding tidaklah cukup. Itu pasif. Bonus dan imbalan harus berpusat pada berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip itu. Perusahaan harus melayani orang-orang yang mereka harap akan mau melayaninya. Dengan adanya keseimbangan pada lingkaran emas, orang-orang yang cocok untuk organisasi itu bisa percaya bahwa setiap orang bergabung untuk alasan yang sama. Ini juga satu-satunya cara agar setiap individu di dalam sistem itu bisa percaya bahwa orang lain bertindak untuk meninggalkan organisasi dalam keadaan lebih baik dibandingkan ketika kita menemukannya. Mengutip kembali kata-kata Jenderal Robinson. Inilah akar dari gairah, dari passion. Passion datang dari perasaan bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang kita percayai, sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Jika orang tidak percaya bahwa sebuah perusahaan diselenggarakan untuk memajukan mengapanya, maka passion itu akan menipis. Tanpa kepercayaan yang dikelola dengan aktif, orang akan muncul untuk melakukan tugasnya dan terutama akan memedulikan dirinya sendiri. Inilah akar dari politik kantor. Orang beraksi di dalam sebuah sistem untuk keuntungan diri. Seringkali dengan merugikan orang lain, bahkan perusahaan. Jika sebuah perusahaan tidak mengelola kepercayaan, maka orang-orang yang bekerja untuknya tidak akan percaya padanya, dan kepentingan diri menjadi motivasi yang sangat membebani. Mungkin ini baik untuk jangka pendek, tetapi dengan berjalannya waktu, organisasi akan semakin lemah. Herb Kelleher, visioner di balik Southwest Airlines, mengerti soal ini lebih dari sebagian besar orang lain. Dia mengenali bahwa untuk memunculkan yang terbaik dari pegawainya, dia perlu menciptakan lingkungan di mana mereka merasa bahwa perusahaan peduli pada mereka. Dia tahu mereka akan unggul dengan sendirinya jika mereka merasa bahwa pekerjaan yang mereka lakukan dapat menciptakan perbedaan. Ketika seorang jurnalis bertanya pada Kelleher, siapa yang dia dahulukan, pemegang saham atau pegawainya, jawabannya dianggap menyimpang pada saat itu. Dan sekarang pun masih dianggap menyimpang. Itu mudah, katanya. Pegawai lebih dulu, dan jika pegawai diperlakukan dengan benar, mereka akan memperlakukan dunia luar dengan benar. Dan dunia luar akan menggunakan lagi produk perusahaan. Dan itu membuat pemegang saham senang. Hanya itulah jalannya, dan ini sama sekali bukan teka-teki. Subjudul Pengaruh orang lain. Siapa yang lebih kita percayai? Seseorang yang kita kenal atau seseorang yang tidak kita kenal? Apa yang lebih kita percayai? Klaim di secarik iklan atau anjuran dari teman? Siapa yang lebih kita percayai? Pramusaji yang mengatakan pada kita, semua yang ada di menu sangat enak. Atau pramusaji yang mengatakan agar kita menghindari kaserol ayamnya. Semua pertanyaan ini terlalu gampang. Lalu, bagaimana yang satu ini? Mengapa seseorang harus percaya pada kita? Anjuran pribadi sangat berpengaruh terhadap kita. Kita mempercayai penilaian orang lain. Ini adalah bagian dari budaya yang kuat. Tetapi, kita tidak mempercayai penilaian sembarang orang. Kita cenderung mempercayai orang-orang yang memiliki kesamaan nilai dan kepercayaan dengan kita. Ketika kita percaya bahwa seseorang memikirkan kepentingan terbaik kita karena itu juga akan bermanfaat bagi mereka, maka seluruh kelompok akan mendapatkan manfaat. Kemajuan masyarakat banyak didasarkan pada kepercayaan di antara orang-orang yang memiliki kesamaan nilai dan kepercayaan. Rasa percaya berada di tempat yang sama dengan mengapa di otak limbik, dan seringkali cukup kuat untuk mengalahkan riset empiris atau setidaknya benih keraguan.
Inilah alasan mengapa begitu banyak manipulasi yang efektif. Kita percaya bahwa orang lain lebih tahu daripada kita. Jelas, 4 dari 5 dokter gigi lebih tahu daripada kita ketika memilih permen karet. Tetapi bagaimana dengan dokter gigi yang satu itu? Apa yang diketahuinya yang tidak diketahui oleh 4 dokter lainnya? Tentu saja kita mempercayai dukungan selebritas. Mereka kaya dan bisa menggunakan produk apapun yang mereka inginkan. Jika mereka berani mempertaruhkan reputasi untuk mempromosikannya, pastilah produk itu bagus. Iya bukan? Mungkin kita sudah menjawab pertanyaan itu di benak kita. Jelas mereka menganjurkan produk itu karena mereka dibayar. Tetapi, jika dukungan selebritas memang tidak berhasil, perusahaan tidak akan menggunakannya. Atau mungkin ketakutan bahwa mereka mungkin berhasil, itulah yang menggerakkan kedipan mata dan senyuman menggoda yang menganjurkan kita lebih memilih salah satu mobil atau salah satu lipstik dibandingkan mobil atau lipstik yang lain. Kenyataannya, tidak satu pun dari kita yang imun terhadap efek dari seseorang yang kita kenal atau yang rasanya kita percayai dalam memengaruhi keputusan kita. Konsep inilah yang mendasari penggunaan dukungan selebritas. Asumsinya, dengan menggunakan wajah atau nama yang bisa dikenal, orang akan lebih mungkin mempercayai klaim yang mereka buat. Kesalahan dari asumsi ini adalah status selebritas saja mungkin bisa memengaruhi perilaku. Tetapi di tingkatan ini, sebenarnya ini hanyalah tekanan kelompok. Agar bisa berhasil, selebritas perlu mewakili beberapa isu perjuangan atau kepercayaan yang jelas. Misalnya, seorang atlet yang dikenal karena etos kerjanya mungkin bernilai bagi sebuah perusahaan yang memiliki kepercayaan yang sama. Atau seorang aktor yang dikenal karena karya sosialnya akan cocok bagi perusahaan yang dikenal karena perbuatan baiknya. Pada kasus-kasus ini, jelas bahwa perusahaan dan selebritas bekerja bersama untuk memajukan isu perjuangan yang sama. Baru-baru ini, saya melihat sebuah iklan untuk TD Ameritrade yang mengetengahkan pemandu acara pagi, Regis Philbin dan Kelly Ripa. Saya masih mencari tahu isu perjuangan yang diwakili oleh kedua pemandu acara itu dan bagaimana kaitannya dengan soal memilih salah satu bank dibandingkan bank lain. Ketika suatu perusahaan mengatakan bahwa seorang selebritas mewakili jenis kualitas yang kami ingin pelanggan kaitkan dengan kami, mereka luput sasaran. Selebritas adalah salah satu apa dari mengapanya perusahaan. Selebritas itu harus menghidupi kualitas-kualitas yang sudah ada di perusahaan. Tanpa terlebih dahulu mengetengahkan kejelasan tentang mengapa, maka manfaat penggunaan selebritas hanyalah meningkatkan pengenalan terhadap perusahaan. Begitu banyak keputusan dan perundingan kontrak yang didasarkan pada suatu ukuran di industri iklan yang disebut nilai Q. Bisa dikatakan itu adalah ukuran tentang seberapa terkenalnya, seberapa tersohornya mereka. Semakin tinggi nilainya, semakin baik kesadaran orang akan selebritas ini. Informasi ini saja tidaklah cukup. Semakin jelas orang bisa mengerti mengapanya si pembicara, akan semakin baik pembicara itu dalam mewakili merek atau perusahaan yang berpikiran serupa dengannya. Tetapi tidak ada ukuran yang tersedia untuk mengukur mengapanya seorang selebritas. Jadi akibatnya juga sangat jelas. Berbagai dukungan selebritas hanya bermanfaat untuk meningkatkan daya tarik selebritas itu sendiri. Kecuali jika pendengar yang ingin kita tarik bisa merasakan apa yang dipercayai oleh pembicara itu. Kecuali jika pembicara itu adalah salah satu dari kita. Maka dukungan juru bicara atau selebritas itu mungkin akan meningkatkan pengenalan. Bahkan mungkin akan meningkatkan penjualan untuk jangka pendek. Tetapi akan gagal membangun kepercayaan. Rekomendasi yang terpercaya akan cukup berdaya untuk mengalahkan fakta dan angka dan bahkan anggaran pemasaran yang bernilai jutaan dolar.
Bayangkan seorang ayah belia yang ingin melakukan segala sesuatu yang benar untuk anaknya yang baru lahir. Dia memutuskan akan mendapatkan mobil baru, sesuatu yang aman, sesuatu untuk melindungi anaknya. Dia menghabiskan 1 minggu untuk membaca semua majalah dan laporan. Dia melihat semua iklan dan memutuskan bahwa pada hari Sabtu dia akan membeli sebuah Volvo. Fakta-fakta sudah didapatkan dan keputusan sudah dibuat. Jumat malam, dia dan istrinya pergi ke perjamuan makan. Berdiri di sisi wadah minuman adalah seorang teman mereka, seorang penyuka mobil dalam negeri. Ayah baru yang pemberani ini mendekati temannya dan dengan bangga mengumumkan bahwa sebagai ayah baru, dia memutuskan untuk membeli Volvo. Tanpa berpikir sedikit pun, temannya menjawab, "Mengapa kau membeli Volvo? Mercedes adalah mobil teraman di jalan. Kalau peduli pada anakmu, kau akan membeli Mercedes." Menjalankan hasratnya untuk menjadi ayah yang baik, tetapi juga mempercayai pendapat temannya, yang akan terjadi adalah salah satu dari 3 hal tersebut. 1. Ayah belia kita akan berubah pikiran dan membeli Mercedes. 2. Dia tetap melanjutkan keputusan awalnya, tetapi disertai keraguan apakah dia telah melakukan hal yang benar. Atau 3. Dia akan kembali ke papan gambarnya untuk mengulang semua riset guna meyakinkan dirinya dengan keputusannya. Terlepas dari seberapa rasionalnya informasi yang ada di tangannya, kecuali jika keputusan itu terasa benar, stres akan meningkat dan rasa percaya diri akan menurun. Bagaimanapun cara kita memilahnya, pendapat orang lain akan berpengaruh, dan pendapat dari orang yang kita percayai itulah yang paling berpengaruh. Pertanyaannya bukanlah bagaimana perusahaan mobil harus bicara kepada sang ayah yang akan membeli mobil. Pertanyaannya bahkan bukanlah bagaimana mereka harus menghadapi pendapat yang sangat berpengaruh dari temannya. Konsep dari pembeli dan pemengaruh atau influencer bukanlah konsep yang baru. Pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan cukup banyak pemberi pengaruh untuk bicara tentang kita agar kita bisa menjungkitkan sistem? Kita sudah berada di akhir topik 6 yang berjudul munculnya kepercayaan. Di video selanjutnya, kita akan memasuki topik 7 yang berjudul bagaimana tipping point bekerja.